Perkenalkan, nama aku Alicia Gusindriani. Nama aku Bintang Rama Sevia Listi. Nama aku Andri Hermansyah. Nama aku Muhammad Yundika Saputra. Nama aku Bagus Mandala. Di sini kita akan membuat tugas PKK tentang kewirausahaan. Ayo. Halo guys, di sini aku akan mewawancarai ibunya. Halo Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Asmaini. Oke. Aku boleh bertanya, Bu? Boleh. Jangan susah-susah ya. Oke. Ibu bisa nggak ceritain sejak kapan Ibu mulai usaha ini? Usaha ini, ya ini nih ada di sini nih dari tahun 2020. Tahun 2020. Apa sih alasan Ibu untuk memilih usaha minuman ini? Usaha minuman ini ya. Satu, dia seleranya itu memang selera anak milenial ya. Anak milenial tuh semua cocok untuk semua umur gitu. Dari ini sampai yang tua pun juga cocok. Sama lebih simple gitu. Untuk bikinnya itu lebih simple. Oke. Terus kalau boleh tahu apa aja sih Bu jenis minuman yang Ibu jual? Jenisnya ya yang jenis rasa-rasa sekarang yang ya seperti matcha, coklat, kayak cappuccino gitu. Ya banyak sih rasa-rasanya ini. Yang ini Mas nih, rasa-rasanya. Ya terus yang paling best seller yang ini yang tidak di blend ya. Ya ini nih. Yang apa? Boba milk brown sugar, coffee milk brown sugar. Oke. Yang paling best sellernya juga. Oke, jadi gitu guys. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sekarang saya Andri Hermansyah. Oke, bagaimana Ibu cara mendapatkan bahan baku minuman setiap harinya, Bu? Setiap hari kita itu kan belanja ke kantornya ya. Iya. Tapi di online pun juga ada, tapi lebih sering kan ke kantornya gitu. Nanti barangnya itu dikirim gitu. Semua bahan bakunya dikirim ke sini. Kenapa Ibu tuh lebih prefer beli di kantor daripada di online ya, Bu? Sebenarnya sama aja, Sama beli aja. di kantor sama di online. Cuman kalau beli di kantor ada ininya lah, minimum maksimal minimal ordernya ada, semakin banyak berarti kan ada Diskonnya gitu ya, Bu? dapatkan jadi diskon juga. Kemudian Ibu bagaimana ya, Bu, cara menentukan suatu harga minuman tuh bagaimana ya, Bu? Yang pertama kita kan lihat pasar ya, pasar di sini orang jualnya itu di harga berapa ya. Kita coba ya, kita dihitung gitu, bahan bakunya dihitung. Kalau memang yang penting itu ada untungnya. Yang penting ada untungnya, gitu, selisih kita untungnya hitung gitu. bahan bakunya dulu. Kalau masalah untungnya ya gede kecilnya tergantung kitanya. Kita maunya untung yang gede, kecil, lakunya laris apa lakunya sedikit gitu kan, intinya di kitanya gitu. Iya. Oh ya, bagaimana Ibu cara promosiin tempat usaha Ibu? Karena saya lihat malam di sini tuh sering ramai banget ya, Bu. Kalau dilihat promosiin banget kita belum masuk ya, namanya GoFood belum masuk. Tapi by WA masuk. Ya mungkin dari mulut ke mulut kali ya. Mulut ke mulut ya, Bu ya. Ya, atau juga mungkin nggak tahu juga lah, mungkin pelayan ya, dari mulut ke mulut ya, pelayanan begitu. Pelayanan. Mungkin berarti yang tertarik di sini tempat dan pelayanannya ya, Bu ya. Mungkin, tapi saya nggak tahu tempat apa gimana, nggak tahu. Mungkin karena tempatnya strategis juga kali ya, Bu ya. Ada parkiran kan. Ada parkirannya samping persis jalan, makanya orang tertarik melihat ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, gitu. Ibu, apa saja kendala atau masalah yang sering Ibu hadapi dalam berjualan? Apa ya? Kalau kendalanya paling di ini ya. Kalau selama ini sih kendalanya di karyawan kali ya. Karyawan itu banyak yang apalagi yang zaman sekarang gitu. Kadang pengen coba-coba yang gak betah gitu loh. Pokoknya yang
yang istilahnya memang tanggung jawab kerjanya itu belum Kurang. belum maksimal lah gitu. Kebetulan saya juga nyarinya kan memang yang muda-muda ya. Nah mungkin yang lebih tanggung jawab itu yang udah keluarga bandungnya. Cuman kendalanya pasti ada lagi anak apa gitu kan. Ya sementara kendalanya masih di situ ya. Terus di karyawan aja berarti ya. Karyawan. Nah, kalau masalah modal lah masih bisa modal itu diputar-putarin, hari ini apa puterin lagi. Oh iya. Oke. Kalau gimana sih cara ibu ngatasin persaingan dalam sama penjual yang lain? Satu kembali mana ya, kalau bukan mengatasi lah, kita jualan ini bersaingnya kan sehat ya. Iya. Nah yang pertama kita hanya berdoa, setiap usaha pasti Allah kasih jalan ya, kasih rezeki. Kalau masalah dari rasa saya juga nggak tahu, yang penting pemilihan powdernya apanya kita udah usahakan yang premium. Terus satu lagi supaya tidak menjadi hari ini rasa beda dengan hari kemarin, kita semuanya ditimbang. Jadi satu bubuk, satu porsi, satu cup ini bubuknya sama gramnya. Jadi kita nggak hanya pakai sendok-sendok gitu, enggak. Jadi ditimbang ya. Ditimbang, jadi rasa itu sama. Iya. Ibu pernah nggak ngalamin kerugian? Kalau iya tuh gimana cara ibu ngatasin kerugian itu? Kerugian yang mungkin kerugian ada ya, tapi belum yang seperti misal kalau hari hujan gitu ya, kita pakai boba gitu. Ininya kalau di bubuk kita kan nggak mengalami kerugian. Yang ada kerugian itu mungkin kita bikin boba, terus bobanya nggak habis sementara hari hujan gitu ya. Paling ya di situ, tapi nggak terlalu yang namanya kerugian yang gimana gitu ya. Nanti kan besoknya udah jadi pelajaran, bikin bobanya segitu dulu ya, pelan-pelan, nggak langsung banyak. Udah segitu aja, makasih ya Bu. Menurut Ibu, sikap apa yang paling penting dimiliki seorang pedagang agar usahanya bisa bertahan? Gak apa-apa. Ya, kita yang pertama itu ramah ya. Ya. Ramah, kalau ada kesalahan kita minta maaf atau mengganti pesanannya, harus berani istilahnya. Kalaupun rugi kita harus berani karena kita salah gitu ya. Yang ketiga itu terima kasih. Ya senyum sapa itu paling nomor satu. Oke. Terus apa motivasi Ibu untuk tetap berjualan meskipun ada banyak pesaingnya? Agak susah ya dijawab. Selagi istilahnya banyak peminatnya, ya kita kan tetap berjualan. Jadi pantang menyerah gitu. Dan tidak, maksudnya tetap dikonsisten rasa gitu. Terus bagaimana cara Ibu menjaga kualitas rasa minuman agar pelanggan tetap puas? Ya itu konsisten, dalam rasa itu kita konsisten. Misalnya nih, walaupun untuk saat ini ya, dari tahun kemarin sebenarnya, tapi selagi kita masih ada untungnya gitu ya, walaupun sedikit, misal nih sekian gram, kita nggak akan kurang-kurangin sampai ada kenaikan bahan baku, tapi kita belum pernah mengurangi kualitas gitu loh, kita masih sama. Jadi tetap menjaga cita rasa yang sekarang. Cita rasa, dan kalaupun misalnya bahan baku naik, lebih baik menaikkan harga daripada menurunkan kualitas. Itu prinsip saya ya. Oke Bu, mungkin segitu aja Bu ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya. Apa harapan Ibu buat usaha minuman ini untuk kedepannya Bu? Kalau dari kemarin ini kan berdirinya udah dari 5 tahun ya. 5 tahun. Dari tahun pertama mungkin beberapa varian. Ya, yang sekarang udah nambah lagi. Terus tambah lagi yang segalanya yang masuk yang pakai brown sugar gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya itu penambahan menu, yang penambahan menu. Yeah. Terus yang kedua, kalau memang bisa, pengennya sih masuk food ya, biar lebih kayak GoFood sama GrabFood gitu, tapi belum gitu.
Dan pengen juga sebenarnya untuk mengembangkan cabangnya. Cabangnya gitu ya, Bu, ya. Terus yang pertanyaan kedua, apakah Ibu punya rencana nih ke depannya buat ngembangin usaha ini? Terus kayak misalnya nambahin jenis minuman atau buka cabang atau ya tadi kayak Ibu Ya bilang gitu. kalau untuk penambahan menu varian itu udah ya untuk sampai sini dan mungkin akan ada lagi gitu. Ada lagi. Terus tapi kalau untuk ini masih di rencana ya untuk apa namanya itu buka cabang ya. Buka cabang ya. Masih direncana karena kan dari kendalanya mungkin belum ini ya, Iya. masih ada kendala. Ini cabang pertama apa gimana? Cabang Iya baru satu ini. satu dari 5 tahun. Sebenarnya saya bukan nggak mau ya buka cabang tapi milik sendiri. Tapi kalau dibikin franchise yang udah ya saya lihat yang franchise. Kalau nggak komit, yang franchise yang satunya mengubah rasa. Berasa. Yang kena itu semua. Benar. Yang satu pengen untung lebih banyak. Yang satu jaga kualitas. Yang satu jaga kualitas, tapi nanti semuanya bisa kena. Nah di situ hancurnya, karena saya lihat begitu di sini. Rata-rata ya Bu ya. Kalaupun buka cabang itu harus milik sendiri. Jadi nggak boleh franchise gitu ya. Ya kalau bisa juga milik orang lain, tapi komitnya harus benar-benar komit. Benar-benar komit banget. Tidak merubah rasa lah ya, seperti bubuk dikurangin, gula dikurangin, Ya, benar gitu. banget. Terus cup dibesarkan gitu, enggak ini. Oke, mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih buat ibunya. Terima kasih kali buat buat di interview ibunya. Dengan ibu siapa tadi? Asma ini. Bu Asmi. Ya, terima kasih semuanya.